Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari bocoran full design fisik iPhone 16e dalam bentuk video. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari Honor yang langsung mengejek Samsung S25 Ultra di awal perilisannya. Hingga bocoran strategi Xiaomi di tahun 2025 dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Samsung Fix rilis handphone Trifold. Teaser handphone layar lipat 3 Samsung terlihat saat acara launching Samsung Galaxy S25 series. Samsung Galaxy S25 series diluncurkan di San Jose, California, Amerika Serikat pada hari Rabu 22 Januari 2025 yang lalu. Dalam acara Galaxy Unpacked tersebut, Samsung secara sekilas menampilkan gambar smartphone layar lipat 3 mereka, meskipun tidak dijelaskan secara detail. Jay Kim selaku Head of Customer Experience Samsung sedang mempresentasikan fitur Galaxy Live di Samsung Galaxy S25 Ultra ketika gambar tersebut muncul. Desainnya diduga mirip Huawei Mate X-T dengan mekanisme lipat zigzag dan dual engsel yang membagi layar menjadi 3 bagian. Sayangnya Samsung tidak mengungkap desain kamera ataupun detail lainnya, membuat bagian belakang perangkat masih misterius. Meski belum ada konfirmasi resmi, rumor tentang ponsel lipat 3 Samsung ini telah beredar sejak tahun lalu. Perangkat ini diprediksi akan bersaing langsung dengan Huawei Mate X-T yang memiliki layar 10,2 inci dan resolusi tinggi. Nasib iPhone 16 masih tidak jelas. Belum ada pergerakan lagi dari Apple, nasib iPhone 16 di Indonesia masih tidak jelas. Dilansir dari Kompas Tekno, hingga akhir Januari 2025 kemarin, pihak Apple diketahui masih belum menyerahkan revisi proposal kepada Kemenperin, sehingga membuat nasib iPhone 16 series di Indonesia masih belum pasti. Setelah melakukan negosiasi pada 7 Januari, Apple diminta merevisi proposal karena sebelumnya hanya fokus pada pemenuhan tingkat komponen dalam negeri. Juru bicara Kemenperin, Febri Henry Anthony Arif, menyatakan bahwa pencabutan larangan penjualan iPhone 16 series bergantung pada revisi proposal Apple. Selain itu, Apple juga berencana membangun pabrik aksesoris AirTag di Batam, namun ini merupakan skema investasi yang terpisah. Febri menegaskan bahwa izin edar iPhone 16 belum diterbitkan, meskipun Menteri Investasi Rosan Roslani menyebut diskusi intensif masih berlangsung. Nilai investasi pabrik AirTag di Batam dinilai lebih rendah dari komitmen awal Apple. Jika investasi Apple mencapai 1 miliar US dollar, tentunya hal ini akan berdampak positif, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Strategi Xiaomi di tahun 2025. Xiaomi ungkap strategi untuk tahun ini yang diklaim siap tancap gas. Dilansir dari Kompas Tekno, Xiaomi berencana mempercepat peluncuran lebih banyak produk di Indonesia pada tahun 2025. Seperti yang diungkap Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Rengreng, saat peluncuran Redmi Note 14 series di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Strategi ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan bisnis Xiaomi di tanah air. Meskipun Andi tidak menjelaskan secara rinci terkait produk apa saja yang akan diluncurkan, laman Postel dan TKDN menunjukkan beberapa produk baru telah mendapatkan izin edar, seperti flagship Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, serta Poco F7 Pro, F7 Ultra, dan X7 Pro. Meskipun belum dikonfirmasi, produk yang terdaftar di Postel dan juga TKDN biasanya segera diluncurkan. TCL bikin handphone, tapi kok gini? TCL P10 Color Ink Eye Protection rilis dengan Dimensity 6000 di harga 4,6 juta. TCL baru saja meluncurkan smartphone P10 Color Ink Eye Protection di China dengan harga 1.998 yuan atau sekitar 4,6 juta rupiah. Smartphone ini dilengkapi dengan layar 6,78 inci berteknologi NXT Paper yang menawarkan pengalaman visual seperti kertas, bebas silau, dan ramah di mata. Layarnya juga mendukung refresh rate 120Hz, resolusi 1080x2460 pixel dengan mengurangi lebih dari 50% cahaya biru berbahaya. Berbeda dengan E-Ink, NXT Paper mendukung tampilan warna penuh yang cocok untuk membaca, menonton, dan juga gaming. Ditenagai dengan prosesor Dimensity 6000, TCL P10 ini hadir dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB atau 512GB. Kamera belakangnya terdiri dari lensa utama 108MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP.
Sementara untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Handphone ini juga dilengkapi dengan baterai 5010 mAh, desain ramping, dan bobot 196 gram, dan asisten AI global, yang membuat TCL P10 ini diklaim cocok untuk pengguna yang sering membaca ataupun menggunakan ponsel dalam waktu yang lama. Honor bikin masalah dengan Samsung. Baru kembali ke Indonesia, Honor udah berani nyenggol Samsung. Setelah peluncuran seri Galaxy S25 series oleh Samsung, Honor mengkritik kompetitor melalui kampanye media sosial. Honor mengklaim bahwa Magic 7 Pro unggul dalam berbagai aspek, seperti fotografi portrait, kemampuan zoom, dan pengisian baterai tanpa memerlukan aksesoris tambahan seperti yang mungkin dibutuhkan pengguna Samsung. Hal tersebut terlihat dari postingan Honor di akun Instagram resminya mereka, yang mana campaign ini menampilkan perbandingan visual antara Magic 7 Pro dan Samsung Galaxy S25 Ultra yang menyoroti fitur seperti AI Enhancement Portrait yang tidak membutuhkan cahaya buatan tambahan. Honor juga memamerkan fitur AI seperti AI Super Zoom, AI Deepfake Detection, dan AI Motion Sensing Capture. Meskipun Samsung masih dianggap unggul dalam fitur AI, namun Honor tetap menekankan kelemahan S25 Ultra di sektor baterai, yang masih menggunakan kapasitas lebih kecil 5000 mAh dan kecepatan pengisian cuma 45 watt selama 4 tahun berturut-turut. Apakah TikTok akhirnya dibeli Microsoft? Demi bisa running di Amerika, Microsoft diklaim bakal ambil alih TikTok. Microsoft dikabarkan berencana membeli operasional TikTok di Amerika Serikat, seperti diungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump menyatakan ada minat besar terhadap TikTok dan menegaskan keinginannya agar China tidak terlibat dalam kepemilikan aplikasi tersebut. Ia juga menyukai adanya perang penawaran karena dianggap akan mampu menghasilkan kesepakatan terbaik. TikTok yang memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat menghadapi kekhawatiran terkait hubungan pemiliknya ByteDance dengan China. Awalnya TikTok diharapkan menemukan pembeli sebelum 19 Januari, namun kini memiliki waktu 75 hari hingga 4 April 2025 untuk menyelesaikan penjualan atau menghadapi larangan permanen. Microsoft sendiri menolak berkomentar terkait laporan ini, dan situasi ini mencerminkan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China yang masih panas di ranah teknologi. Handphone Snapdragon 7 Gen 3 terbaru Vivo V50 diklaim bakal rilis bulan depan. Apakah masuk Indonesia? Vivo dikabarkan akan meluncurkan V50 di India berdasarkan bocoran postingan dari X. Menurut kabar dari leakers Abhishek Yadav tersebut, Vivo V50 akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 7 Gen 3 dan terdiri dari beberapa konfigurasi memori, yaitu 8/128GB, 8/256GB, dan 12/512GB. Desain Vivo V50 ini sendiri terlihat mirip dengan Vivo S20 yang juga menggunakan chipset yang sama. Berdasarkan foto NCC, Vivo V50 akan dilengkapi dengan baterai 5000 mAh dan charger 90 watt. Layarnya diperkirakan akan berukuran 6,67 inci OLED dengan refresh rate 120Hz dan resolusi 1260 pixel plus. Layarnya diperkirakan akan berukuran 6,67 inci OLED dengan refresh rate 120Hz dengan resolusi 1260 pixel plus. Sedangkan kamera utamanya terdiri dari lensa utama 50 megapiksel plus 8 megapiksel serta memiliki proteksi tahan air. Peluncurannya akan diprediksi dilakukan pada Februari 2025 mendatang. Ini dia handphone 1 jutaan paling panas. Brand Lava rilis Yuva Smart terbaru di harga 1 jutaan kecil. Lava Mobiles baru saja meluncurkan smartphone budget terbaru, yaitu Lava Yuva Smart. Smartphone entry level ini memiliki layar LCD 6,75 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 60Hz. Di bagian depan terdapat kamera selfie 5 megapiksel dalam balutan notch water drop. Sementara di bagian belakang ada kamera utama 13 megapiksel dan modul tambahan yang tidak disebutkan spesifikasinya. Yuva Smart ditenagai oleh chipset Unisoc 9863A yang didukung dengan RAM 3GB dan penyimpanan 64GB yang dapat diperluas via microSD.
Perangkat ini menjalankan Android 14 Go dan dilengkapi dengan baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 10 watt. Adapun fitur tambahan lain termasuk jack audio 3,5 mili, radio FM, dan speaker tunggal di bagian bawah. Yuva Smart tersedia dalam 3 warna dan juga dijual dengan harga mulai dari Rp6.000 atau sekitar 1,1 juta rupiah dan sudah bisa dibeli melalui Amazon India, Flipkart, serta retail di India lainnya. Desain iPhone 16e resmi bocor. Sebuah video menunjukkan desain fix dari iPhone 16e. Bocoran tersebut terlihat baru saja mengungkapkan desain iPhone SE4 atau iPhone 16e melalui sebuah video. Ponsel ini menggabungkan elemen dari beberapa generasi iPhone. Bagian belakangnya terlihat mirip dengan dua seri SE sebelumnya dengan satu kamera dan LED flash di sudut kanan atas. Sementara itu di bagian depan dan juga samping lebih menyerupai iPhone 14, tetapi tetap menggunakan notch bukan Dynamic Island. Selain itu iPhone SE4 masih memiliki slot SIM fisik di sisi sebelah kiri. Apple diperkirakan akan merilis iPhone SE4 ataupun iPhone 16e pada awal bulan April 2025 mendatang. iPhone ini menggunakan chipset A18, RAM 8GB, fitur Apple Intelligence, serta kamera 48 megapiksel. Harganya diprediksi akan dibanderol mulai dari $500 atau sekitar 8 juta rupiah yang menjadikan pilihan menarik bagi para pengguna yang menginginkan iPhone terbaru dengan harga yang lebih terjangkau. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian masuk ke channel YouTube Ricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa mengunjungi platform terbaru dari kami di Prime by Ricebook, yang linknya bakal kami taruh di kolom deskripsi. Ini dia jadwal rilis Samsung S25 tertipis. Samsung akhirnya mengungkapkan jadwal rilis Samsung Galaxy S25 Edge. Seperti berita yang sudah sempat naik belakangan ini, diketahui Samsung secara diam-diam memperkenalkan varian Galaxy S25 Edge di acara Unpacked yang lalu. Tanpa pengumuman resmi, ponsel yang sebelumnya disebut Galaxy S25 Slim ini dipastikan akan rilis sekitar April 2025, sesuai dengan laporan dari perwakilan Samsung. Keunggulan utama Galaxy S25 Edge adalah desain yang sangat tipis yang diperkirakan hanya 6,4 mm, meskipun Samsung hanya menyebutnya sekitar 6 mm. Ukurannya mirip dengan Galaxy S25 Plus, tetapi lebih ringan karena menggunakan baterai yang lebih kecil dan hanya memiliki 2 kamera belakang. Dengan desain yang ramping dan juga bobot yang ringan, Galaxy S25 Edge kemungkinan ditujukan bagi pengguna yang menginginkan smartphone flagship. Dengan desain yang ramping dan juga bobot yang ringan, Galaxy S25 Edge kemungkinan ditujukan bagi para pengguna yang menginginkan smartphone flagship dengan bodi tipis dan juga elegan.